Seorang NPD itu juga dia tuh bilang bahwa gue jadi korban itu karena dia meyakini betul dia korbannya, atau itu bentuk manipulasinya dia supaya dia tidak disalahkan? Bentuk manipulasi sih. Misalnya kayak ribut nih, nanti kan istrinya protes. Kok kenapa kayak gini aja dipermasalahkan? Nanti dia bilang, coba kalau lu nya diem dan nurut, gue gak akan ributin ini. Oke. Jadi padahal ya misalnya kayak ya yang paling sering lah ya kan kekerasan finansial tuh. Biasanya korbannya NPD tuh mengalami itu salah satunya. Oke. Jadi misalnya kayak mau uang belanja tuh dia pakai bond, Bang. Jadi misalnya kayak ke kita ke Alfamart, Indomaret tuh dia harus punya struknya. Karena kalau nggak akan keluar tuh duit baliknya. Oke. Ya, jadi nanti ketika ditanya, kenapa sih? Kan saya sebagai istri kamu mungkin perlu dinafkahi ya. Dia bilang kita kan lagi nabung. Kalau kamu boros kita nggak tahu. Dengan adanya bond ini saya tahu pengeluaran kamu benar atau enggak. Oh gitu? Ih luar biasa, belum pernah kan ngalamin pernikahan yang harus bond. Kalau ini tuh dia kayak bener-bener kalau mau dapat uang balik. Baru diancam pakai itu. Iya. Oke. Gitu, jadi bahkan mungkin akhirnya ibu-ibu tuh suka ada yang kayak misalnya uang susternya 3 juta. Dia akan ngomong 3,5 juta. Karena 500-nya ini buat nutupin kebutuhan yang lain. Kebutuhan les anak, kebutuhan rumah tangga gitu. Artinya tergantung tujuannya. Kalau misalnya kita misalnya kan aku tiap bulan kan ada pelaporan tuh, kayak misalnya buat budgeting kita, buat apa segala macam, itu kan biasanya kita capture tuh uang segala macam. Itu memang untuk penentuan dana pensiun. Ya. Kecuali kalau misalnya ternyata tujuannya dia adalah controlling, untuk kontrol. Kalau nggak ada ini nggak gua kasih, padahal memang nggak mau ngasih. Emang nggak mau ngasih, emang kopet pedit aja, emang kikir. Jadi nanti dia bilang nggak mau ngasih, tapi nanti tiba-tiba dia beli aset tapi nama orang lain. Jadi istrinya disuruh ngirit sengirit-ngiritnya, tapi uangnya kalau terkait dengan dia ya bebas. Oke, berarti artinya dengan dia mengontrol keuangan, dia tahu dia di dalam kuasanya itu. Ya, dan ceweknya nanti kan tidak punya, atau misalnya kebalikan ya, cowoknya ini tidak punya power untuk keluar dari dia. Karena ketika mau kabur dari dia kan mikir, kalau kabur gue biaya hidupnya dari mana ya? Pengeluaran siapa yang bayarin? Jadi akhirnya tetap bertahan dalam lingkungan ini.